semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Winda Afriani Simamora. Saya Stambuk 2024 dengan NPM 2409100078. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik mengajar untuk memenuhi tugas saya kepada dosen pengampu saya, Ibu Darinda Sofia Tanjung, SPD NPD. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, saksikan video saya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebelumnya siapa yang sering memimpin doa? Boleh yang maju ke depan dulu. Pertama belajar dan berdoa. Pak, kamu mau membuat nilai cepat apa mah? Dapat nilai plus berapa? Dapat nilai berapa? Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau? Mau lah, Bu. Adik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Siapa namanya, Bang? Adi. Terima kasih, Adi. Selamat pagi semuanya. Kalau Miss bilang selamat pagi, jawabnya pagi, semangat gitu ya. Oke, kita ulang. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat. Oke, di sini kita mempelajari tentang karakteristik benua di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita bernyanyi dulu ya. Boleh berdiri semuanya. Ada yang udah tahu lagu ini? Pasti semua udah tahu kan? Kita nyanyi ya sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Boleh duduk ya. Oke. Tadi Miss bilang topik kita
kita hari ini apa? Kalau kalian mendengar kata benua, apa yang muncul dalam pikiran? Ayo, siapa yang bisa? Apa yang muncul setelah mendengar kata benua? Jadi, apa sih benua itu menurut pemahaman adik-adik sekalian? Daratan. Ya, daratan. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Oke, kita lihat ya sama-sama. Ayo kita baca sama-sama ini. Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi. Jadi benua itu adalah daratan. Kita baca sama-sama ya adik-adik. A. Karakteristik benua-benua dunia. Di dunia terdapat 6 benua, yaitu benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Di antara benua tersebut ada satu benua yang tidak dapat dihuni manusia, yaitu benua Antartika. Kenapa sih Miss nggak dapat dihuni oleh manusia? Karena Antartika itu dia itu terletak di kutub utara, jadi dingin, jadi nggak bisa dihuni. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke benua Asia. Benua Asia benua terluas nomor 1 di dunia, yang mencakup sekitar 44,58 juta kilometer persegi atau hampir 30% dari total luas daratan di bumi. Kita itu terletak di benua apa? Asia. Benua Asia terletak pada 70 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 169 derajat bujur timur. Benua Asia terletak di antara Eropa dan Australia, kemudian dikelilingi oleh Samudra Hindia dan Pasifik dan Antartika. Batas benua Asia terdiri dari, tolong dibaca bersama-sama. Batas dari wilayah benua Asia utara Laut Arktik dan Selat Bering, barat Laut Merah, Laut Tengah dan Pegunungan Barat, selatan Samudra Hindia dan timur Samudra Pasifik. Karena kita belajar tentang karakteristik, jadi kita mempelajari karakteristik wilayah di Asia. Yang pertama itu meliputi geografi gurun dan pegunungan yang dominan meskipun ada beberapa wilayah yang basah, serta sistem sungai penting seperti Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Secara ekonomi, wilayah ini kaya akan minyak dan gas alam dengan negara Turki, Arab Saudi, dan Iran sebagai negara dengan ekonomi terbesar di benua Asia. Kawasan ini kebanyakan terdiri atas negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia yang sebagai wilayah terletak di Asia dan sebagian lagi di Eropa. Wilayah ini memiliki variasi berupa gurun dan dataran tinggi. Ada yang tahu apa itu Uni Soviet? Uni Soviet ini adalah sebuah yang dimana pada zaman dahulu atau sejarahnya Uni Soviet ini terbentuk oleh dewan-dewan organisasi seperti gubernur, bupati, seperti itu ya adik-adik.
Dan kawasan ini banyak memiliki gurun seperti Gurun Gobi. Penampakan alam lainnya ada berupa pegunungan seperti yang terdapat di Korea dan Jepang. Negara-negara di kawasan ini sebagian besar terletak di Semenanjung, Indochina atau Malaya. Kawasan ini subur untuk wilayah pertanian karena banyak dialiri sungai-sungai besar. Negara yang menjadi lumbung padi dunia terletak di kawasan ini. Negara Indonesia terletak di kawasan Asia. Seperti yang tadi adik-adik bilang, bahwa Indonesia terletak di kawasan Asia. Nah, karakteristik penduduk yang ada di benua Asia itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ras Mongoloid yang terdapat di wilayah Asia Timur dan Tenggara. Yang kedua ras Negroid terdapat di wilayah seperti Papua. Ras Kaukasoid terdapat di Asia Barat dan Asia Tengah. Ras Kaukasoid terdapat di Asia Barat dan Asia Selatan. Nah, kita ini ras apa? Kita ras Kaukasoid karena kita Indonesia itu terletak di Asia Tengah. Oke. Ras apa tadi? Kaukasoid. Oke, silakan yang mau baca satu orang. Miss pilih ya. Deca Aisyah. Silakan dibaca yang mana orangnya. Deca silakan Kak. Apa dari situ? Boleh pindah. Derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur utara. Baca dulu sekali lagi. Kalau dia ada kayak gini, ini derajat ya nak. Oke, ayo baca dulu yuk. Ayo sama-sama ya. 83 derajat. Oke, 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur barat. Batas-batas wilayah benua Amerika, silakan Asia dilanjutkan. Atlantik. Oke, terima kasih Aisyah. Kasih dulu tepuk tangan untuk Aisyah. Oke, Miss pilih lagi ya siapa yang membaca. Dimas, yang mana Dimas? Anggara. Ayo Dimas, baca dulu.
Karakteristik wilayah Amerika Tengah. Kawasan ini memiliki aktivitas geologis cukup tinggi sehingga sering mengalami gempa bumi. Amerika Selatan. Kawasan ini disebut juga Amerika Latin. Kawasan ini banyak memiliki hutan-hutan dan sungai-sungai besar. Udah. Ada yang tahu geologis itu apa? Itu pembelajaran IPA sih. Geologis itu seperti pergerakan lempeng yang mengakibatkan seperti gempa bumi, longsor. Ada yang kurang mengerti? Kita lanjut. Ayo Dimas dilanjutkan. Buat suaranya ya. Karakteristik wilayah Amerika Utara. Kawasan ini berupa daratan besar. Kondisi geografis kawasan ini beragam, mulai dari pegunungan muda hingga daratan yang luas. Amerika Utara memiliki banyak ngarai atau Lembah yang terjal. Nah, negara Amerika juga mempunyai karakteristik penduduk. Yang pertama itu penduduk asli benua Amerika yaitu suku Indian. Seperti yang ini ya, adik-adik. Inilah suku Indian. Kalau adik-adik melihat ini seperti orang apa? Orang Papua kan? Kenapa dibilang kayak orang Papua apa? Kenapa melihat itu berpikir ini orang Papua? Kulitnya hitam. Kulit hitam. Lalu? Lalu? Ada lagi? Karena ciri khasnya kayak memang orang Papua ya kan? Oke, kita lanjut. Imigran yang berasal dari Eropa dan imigran dari Afrika dan Asia. Penduduk Amerika Tengah dan Selatan sering disebut orang Amerika Latin. Amerika Latin itu kayak gini, udah sama kayak kita, tapi mereka lebih putih ya dari kita. Sedangkan penduduk Amerika Utara disebut sebagai Amerika Anglo-Saxon. Oke, kita ke benua Afrika. Di sini dikatakan benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia. Benua apa? Kayaknya kurang semangat nih ya. Pelan-pelan kali suaranya. Ayo, diri dulu yuk. Benua Afrika. Tahu? Esprigi untuk semangat. Gimana coba? Mana tahu kan tempat kita beda kan? Siapa yang bisa contohkan? Siapa ketua kelas? Oke. Ayo ya, kita buat seperti yang dibuat oleh ketua kelas kita. Tepuk semangat. Kayak gitu kan gini ya. Biar dicontohkan dan lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Se. Aha aha ma. Aha aha ngan. Semangat. Loncat ya. Oke, kita ulang. 1, 2, 3 ya. Tepuk semangat. Semangat. Se. Aha aha ma. Aha aha ngan. Semangat. Oke, udah semangat ya kalian? Nanti kok kecil-kecil kali suara kalian loh. Jadi gak semangat Miss ngajarin kalian. Padahal dari rumah udah gimana lah nanti ya. Pasti orangnya udah semangat-semangat. Ini sampai Miss siapa loh. Udah sekian 5.
geometri persegi. Bujur timur. Oke, kasih dulu tepuk tangan sama dia karena udah berani dia membaca. Ada yang mau baca ini? Kenapa kalian takut untuk membaca adik-adik? Apa? Kenapa? Susah cara membacanya? Atau kayak mana? Dia bilang apa? Malas. Enggak kok. Malas atau malu. Ngapain malu? Kita di sini kan saudara. Waktu pertama kali Miss juga observasi ke sini kan udah disampaikan oleh ibunya. Kalau kita ini saudara. Ayo, kamu dulu kata. Ya. Lihat saya. Ayo kita baca dulu sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Sejarah geografis utara Mediterania dan benua Eropa, selatan dan barat Samudra Atlantik, timur Samudra Hindia dan Laut Merah. Benua Afrika terbagi menjadi kawasan Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Barat, Afrika Timur. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mesti ya 5 orang yang membaca. Kakak yang bisa dilihat dulu. Ayo, bilang baca. Afrika Barat. Afrika Barat Ayo maju di depan dulu nggak bisa. wilayah Afrika Kalau daerah tandus itu daerah kayak mana? Ya, betul. Pintar-pintar ya ternyata kelas ini ya. Oke. Afrika Tengah, siapa yang mau baca? Dulu adik. Afrika
tapi memiliki curah hujan yang cukup tinggi karena terletak di daerah tropis. Afrika Selatan memiliki iklim kering dengan curah hujan yang banyak. Wilayahnya sebagian besar gurun dan pegunungan. Afrika Tengah terletak di daerah tropis ketika memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Afrika Utara hanya memiliki gurun pasir serta beberapa pegunungan. Oke. Nah, ini udah berapa benua yang kita pelajari? Berapa? Buat suaranya. Ya. Ada benua tadi. Benua apa aja? Satu orang dulu. Ayo. Oke, dari ke-6 benua tadi karena Antartika nggak bisa dihuni manusia, jadi 5 benua aja kita buat. Dari 5 benua ini, benua mana sih yang ingin kalian kayak nanti kalau aku udah besar, aku mau jadi ini, aku mau jalan-jalan ke benua ini. Saya mau jalan-jalan atau adik-adik mau jalan-jalan ke benua mana? Eropa. Eropa. Kenapa Eropa semua? Amerika. Kenapa Amerika? Hah? Cantik. Kenapa Eropa? Iya. Fans sama Kenapa? Karena apa Eropa? Benua apa? Eropa. Kenapa benua Eropa? Jadi main Ronaldo. Oh, kalau Messi. Australia. Kenapa benua Australia? Kongo itu apa sih sebenarnya? Miss, tahu nggak? Miss kejut loh pertama sampai ke sini karena memang baru pertama ini sih kami terjun ke lapangan. Biasanya kami di kelas kayak beda kali rasanya. Senang ada, cuman kayak kebingungan. Apa kalian gen apa ya? Atau gen Z? Gen apa? Ini 2000 berapa? 13. Rata-rata 2013. Relatif banget banyak. Umurnya relatif berapa di sini? 13. Berapa yang 13?
Kita itu lebih dekat ke Bandung. Di Bandung kita bisa tahu nggak konten Bandung yang ini itu. Ini tidak kalau di Asia kalian ingin kemana? Selain Korea, di Asia Tengah. Asia. Dia Malaysia. Modul favorit kita kan terletak di Asia Tengah. Nah, di Indonesia lah dulu. Biar kalian jangan pilih. Indonesia. Kalian mau jalan-jalan kemana di Indonesia? Bali. Bandung. Samosir. Kita Samosir bukan? Ayo kita ke sana, Bang. Mau ke sana. Kapan? Kenapa? Bersama kita. Apa lagi? Jakarta. Turki. Amerika. Banyak ya tadi pemandangan atau Oke, kita lanjut ya. Kedua selanjutnya. Karakteristik penduduk benua Afrika. Pasti kalian sering kan melihat orang Afrika di reels IG TikTok. Di benua Afrika itu dihuni oleh karakteristik penduduk yang pertama itu ras negroid yang mencakup sekitar 70% dari penduduk Afrika. Kalau 70% hampir kayak ini yang dibilang ya, bahasa sederhananya. Setengah, lebih dari setengah. Gimana bilangnya itu? Lebih dari setengah. Ya, akan seperempat. Itulah itu ya, kenapa dia? Enggak 2 kilo. Iya, dia lebih dari setengah penduduk Afrika. Penduduk ras negroid di Afrika itu 70% hidup. Berarti lebih dari setengah ya adik-adik. Ya, itu disebut dengan orang Berber yang banyak mendiami wilayah Afrika Utara seperti Arab dan Mesir. Orang kulit putih yang merupakan imigran dari Eropa dan banyak menghuni Afrika Selatan. Jadi sekarang ini orang Afrika pun ada di Indonesia. Karena kita tahu sulitnya ekonomi ya, apalagi di daerah Medan ini banyak kali orang India. Nis dari Riau Pekanbaru, dekat daerah bisa dibilang perbatasan Jambi ya. Jadi Miss belum pernah melihat orang India. Tahu pelangnya? Tahu? Pernah kan lihat orang India? Baru pertama kali Miss datang ke sini melihat orang India. Karena di Riau atau Pekanbaru itu nggak ada orang India. Malah di sana suku anak Talam. Dia seperti suku Daud. Dia orangnya, mereka itu gimana ya? Mereka itu tidak seperti tidak pakai baju. Mereka hanya pakai bagian-bagian kecil yang melindungi area-area yang tidak bisa dilihat lah ya. Itu sih yang sering dijumpai kalau di Riau. Ada yang mau Riau? Gigit siapa yang menggigit? Oke, kita lanjut ke benua Eropa. Letak dan batas wilayahnya. Posisi benua Eropa adalah
derajat lintang utara sampai dengan 75 derajat lintang utara dan 25 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur timur. Nah, di benua Eropa ini batas wilayahnya kalau di bagian utara itu Samudra Arktik dan di bagian timur benua Asia dan pegunungan Urai, di selatan Laut Hitam dan Laut Tengah, di barat Samudra Atlantik. Yang pertama itu adalah bangsa Nordik yang memiliki ciri fisik rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang dan muka sempit. Yang dimana bangsa Nordik ini banyak tinggal di Eropa Barat dan Utara seperti Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua bangsa Alpen memiliki ciri fisik rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi yang terdapat di Eropa Tengah dan Selatan yaitu seperti Prancis, Swiss, Polandia, Australia, dan Jerman Selatan. Yang ketiga bangsa Mediteran yang dimana ciri fisiknya itu rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Terdapat di Eropa Selatan seperti Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat bangsa Slavia yang memiliki ciri fisik menyerupai bangsa Alpen yang banyak tinggal di daerah timur yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Dan yang terakhir bangsa Dinarik yang memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania, Kroasia, dan Austria. Oke, kita masuk ke benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil di dunia dan sebagian benua Australia ini disebut dengan negara yang terletak sekitar 7.682.300 km persegi. Benua Australia terletak di antara 10 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai dengan 154 bujur timur. Batas wilayahnya yang pertama utara terletak di Indonesia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Kedua, timur Samudra Pasifik dan Selandia Baru. Yang ketiga, selatan Samudra Hindia. Yang keempat, barat Samudra Hindia juga. Benua Australia merupakan benua yang status negara. Jadi dia tidak memiliki seperti Indonesia kan di Asia Tenggara tadi kan. Dia cuma satu, makanya dia disebut dengan benua terkecil. Karakteristik wilayahnya banyak berupa dataran rendah, misalnya di Sydney tempat dibangunnya Opera House yang menjadi ikon kota ini. Jadi kalau di Australia itu ini yang menjadi pusat. Kalau Indonesia yang menjadi pusat adalah karakteristik penduduk. Penduduk asli Australia adalah suku Aborigin. Namun jumlah penduduk dari suku ini makin menurun. Kebanyakan penduduk Australia saat ini merupakan keturunan dari para imigrasi Eropa. Jadi banyak melakukan pertukaran ya adik-adik. Contohnya seperti di
Italia ini banyak Eropa yang datang mengunjunginya, bahkan mereka jadi berpenduduk di tempat itu. Oke, kita ada speaking dari Miss, bentar ya. Ini nadanya kayak Delman. Kok nggak ada? Bentar ya. Oke, kita nyanyikan bersama ya. Oke. Mari kawan semua kita ulas bersama tentang enam benua yang ada di dunia. Ingat-ingat semua, janganlah sampai lupa. Enam benua yang ada di dunia. Manusia yang pertama terbesar di dunia, benua Amerika terbesar nomor 2. Lalu ada Afrika yang pada semuanya Eropa yang tidak punya guru, benua Australia terkecil di dunia. Terakhir Antartika tadi huni manusia. Ayo kawan, apakah bersama? Kita ulang ya. Lebih kuatlah suara kalian ya adik-adik. Ya. Keluarkan suaranya ya. Semua kita ulas bersama tentang enam benua yang ada di dunia. Ingat-ingat semua, janganlah sampai lupa. Enam benua yang ada di dunia. Asia yang pertama terbesar di dunia, benua Amerika terbesar nomor 2. Lalu ada Afrika yang panas cuacanya. Tempat selanjutnya Eropa yang tidak punya gurun, benua Australia terkecil di dunia. Terakhir Antartika tadi huni manusia. Ayo kawan, apa pernah bersama? Oke, sampai di sini ada yang kurang mengerti, biar kita lanjut mengerjakan. Ada yang ingin bertanya, adik-adik? Nggak ada. Di sini ibu tanya ke Bu Santi udah dibagi dalam 6 kelompok kan? Ayo, ke kelompoknya dulu adik-adik. Ini kan di sini ada petunjuknya kan contohnya. Halo. Halo. Lihat lembar
yang Miss bagi udah. Pertanyaan ini dulu ya. Di sini kan ada bacalah paragraf di bawahnya, jawablah pertanyaan yang tersedia dengan tepat. Nah, kalian pertama cara kerjanya itu dibaca dulu ini, lalu dijawab. Jawabannya itu di sini. Bentar ya. Dan yang ini nanti ya. Yang ini kalian disuruh untuk mengisi nama-nama benua. Kalian kan ada nama benua. Oke, dan ini benua apa aja tadi? Tulis lagi sini. Ini kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas kan? Dan yang kalian pegang yang ada hitungan di amplop itu seperti puzzle. Jadi Miss bisa minta satu kelompok itu kan bukan bisa ini. Ya, hari buka puzzle-nya diisi. Terus Miss yang bagi lemnya atau ada yang bawa lem? Ada lemnya. Oke, Miss bagi ya. Kelompok mana aja ada lemnya? Atau tidak? Ini gambarannya ya. Iya kan. Ini ke siapa ini? Siapa?
Karakteristik benua Eropa. Benua Eropa adalah semenanjung di bagian barat Asia. Di belahan bumi utara timur terus sekitar 10,8 benua ini terdapat langsung dengan Eropa terdiri dari Rusia, Cuba, penulis nama benua berapa? Kok terbilang bertawa yang beda? Kamu berapa? Betul? Ya. Ada lagi? Saya benar. Saya Adik. Saya Alif. Saya presentasikan. Oh. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Bagian wilayahnya dilakukan berdasarkan negara, bukan per wilayah sampai 50 lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang dimiliki 6 negara bagian. Victoria, apa sih? Australia, wilayah Australia secara geografi iklim beragam di setiap wilayahnya dan terdapat penelitian ini yang disebut origin dengan senjata radiasi bom merah. Pertanyaan kembali,
Satu, berapa jumlah negara bagian di benua Australia? 6 negara bagian di benua Australia. 2, hewan khas yang ada di negara ini Australia adalah yakni kanguru. Sebutkan 4 negara yang termasuk dalam negara yang bagian di benua Australia. Wales, berapa luas benua Australia? 7 juta kilometer persegi. 5, sebutkan samudra yang memisahkan 2. Samudra Pasifik dan Samudra India. Adakah yang tanya? Nama-nama benua di dunia. 1, benua Asia. 2, benua Amerika. 3, benua Afrika. 4, benua Eropa. 5, benua Afrika. 6, benua Afrika. Apakah ada pertanyaan? Apa penemu benua Australia adalah? Siapa penemu benua Australia? Iya, Bang? Ya. Saya akan menjawab. Adalah pelaut yang bernama James Scott sama dari negara Yuda. Saya mau menjawab. Penduduk Australia adalah suku Aborigin. Benua Australia. Benua Australia menjadi benua terkecil atau besar. Benua Afrika. Saya akan menjawabnya. Luas benua Australia sekitar 7.682.300 kilometer. Ada yang ingin tanya lagi? Ada. Tidak ada. Baik, ya. Baik, terima kasih kami berdoa. Berikan teman. Oke, 3. Suaranya ya. Aku anak baik. Kampus. Dapat.
benua Afrika memiliki luas sekitar Karena apa benua Afrika ini disebut juga benua hitam? Apa yang menyebabkan benua Afrika itu disebut benua hitam? Dennis. Benar ya? No. Oke. Mengapa benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Asia? Gak ada masuk di akal. Kenapa? Karena Enjo pertanyaannya itu kenapa benua Asia benua apa tadi? Benua Asia. Afrika. Benua Paling banyak penduduk nomor 2. Karena setelah diteliti Indonesia itu di peringkat ketiga kalau nggak salah ya, jumlah penduduk yang terbesar. Itu diteliti dulu oleh para ilmuwan, baru bisa diceritakan ya Enjo. Ada berapa benua Afrika? Ada berapa benua Afrika? Ada terbagi berapa benua Afrika? Bagi kawasan berapa? masih ada kejadian? Masih ada. Bisa satu orang memvideokan ada berobservasi. Kenapa satu? Boleh Bu. Pertama Afrika Utara, yang kedua Afrika Selatan, ketiga Afrika Tengah, yang keempat Afrika Barat, yang kelima Afrika Timur. Saya Satu lagi yang mau tanya. Apa saja batas wilayah Afrika, Isna. udah jelek. Berapa? aku bisa bertanya. Eropa di utara, Asia di barat, Samudra Atlantik di timur, dan Samudra Hindia di selatan. Diam dulu ya. Udah tutup nak. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, untuk Belum bisa. Sudah pada belum bisa. udah mulai. Ayo dimulai. Ayo. Siapa Bang itu? Oke, kita kondusif ya. Tadi kondusif. Ya. Kita hargai teman ya. Ayo mulai. Kenalkan kami dari kelompok. Enggak.
prestasi yang Amerika Bintang merupakan salah satu dari benua Amerika. Luas wilayah Amerika Selatan adalah sekitar 17,4 Amerika persegi. Amerika bagian selatan membentang dari Oregon, California, dan selatan Carolina, selatan Carolina, dan tempat Atlantik. Benua ini mencakup 12 lagi Kalahkan dari Andes di barat dan kawasan Amazon di timur. Bagian selatan adalah sekitar 234.025 jiwa. Wilayah yang dipengaruhi oleh budaya dari Spanyol dan Portugis hingga Portugis Amerika Latin. Luas wilayah daratan dari benua bagian luas wilayah Amerika Selatan adalah sekitar 17,8 dari Amerika benua ini mencukupi 12 berdaulat. 3 Amerika bagian selatan disebut sebagai Oke, sampai di sini Miss akhiri pertemuan kita pada hari ini. Miss ucapkan terima kasih atas kerjasama dari kelas ini, sungguh luar biasa. Miss ucapkan terima kasih dan terima kasih banyak untuk Bu Santia. Ya, oke.